Salam, ketemu lagi kita dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam kesempatan ini yaitu pembelajaran kelas 4 SD. Pelajaran pertama bertopik sungguh Allah Maha Hadir. Pada pertemuan pertama ini kita akan berbicara bahwa Allah itu Maha Hadir. Indikator dari pelajaran kita hari ini menjelaskan arti dari Allah Maha Hadir. Menyebutkan contoh-contoh kehadiran Allah dalam hidup manusia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mengajak anak-anak semua, murid-murid kelas 4, untuk terlebih dahulu memuji Tuhan, dan nanti kita akan berdoa. Kita memuji Tuhan dengan judul lagu Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Kita berdoa, anak-anak semua lipat tangannya. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami hari ini dapat belajar kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkati kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Berkati kami dan juga berkati guru kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan yang menjadi landasan dari pelajaran kita hari ini, saya mengajak murid-murid semua membuka Alkitabnya dari kitab Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Itulah firman Tuhan bagi kita, bagi anak-anak semua, untuk melandasin pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan Allah Maha Hadir. Maha Hadir atau Maha Ada adalah sifat yang artinya hadir di mana-mana. Anak-anak, Allah sendiri itu memiliki sifat hadir di mana-mana. Artinya anak-anak, Allah itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kemahahadiran Allah sejak awal itu sejak penciptaan alam semesta beserta dengan isinya. Disitulah Allah digambarkan sebagai Allah yang hadir di mana-mana. Artinya Allah memiliki sifat bahwa Dia itu adalah Maha Hadir. Kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Ada banyak peristiwa kehidupan yang terjadi dalam hidup manusia, bahkan dalam peristiwa alam. Disitulah kita dapat melihat kemahahadiran Allah. Bentuk-bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta dan berbagai peristiwa alam. Kehadiran Allah dapat kita lihat dan rasakan melalui alam semesta dan berbagai peristiwa alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sinar matahari. Ketika matahari bersinar, maka sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan di sana kita bisa melihat bahwa ada Allah yang memberikan sinar matahari kepada manusia, kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan, sehingga manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu dapat hidup dengan normal, dengan baik. Hujan. Air hujan bermanfaat bagi umat manusia. Air yang turun dari langit kemudian tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah tersebut akan menjadi mata air.
lalu manusia dapat minum dari sana. Binatang-binatang dapat minum dan tumbuh-tumbuhan mengambil air dari dalam tanah untuk bertumbuh. Jadi, kenapa dikatakan bahwa lewat peristiwa alam seperti hujan pun di sana Allah hadir? Kenapa? Karena hujan adalah ciptaan Tuhan yang kemudian hujan itu berguna ya bagi umat manusia, berguna bagi binatang, berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Ini salah satu bukti bahwa Allah itu tidak membiarkan ciptaannya. Dia hadir untuk memelihara, mencukupkan ya, segala yang dibutuhkan. Di dalam peristiwa kelahiran manusia, misalnya seorang bayi dapat lahir di dunia ini karena Allah yang memberi kehidupan. Nah, di situ ada kehadiran Allah. Allah berperan penting ya, bagi seorang yang lahir, bagi seorang bayi yang lahir di dunia ini. Karena kalau tidak, ya seorang bayi tidak mungkin lahir kalau tidak ada peranan Allah di situ yang memberi kehidupan. Peristiwa kematian misalnya, manusia yang mati, itu kematian manusia hanya terjadi atas kehendak Tuhan. Tidak ada kematian di luar kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang berkata bahwa sudah waktunya seseorang akan meninggal dunia, maka orang itu akan meninggal dunia. Nah, disitulah kehadiran Allah. Anak-anak sekalian, Allah hadir di dalam alam ciptaannya sendiri. Kenapa? Karena ketika ciptaan itu dijadikan oleh Tuhan, maka disitulah Allah ada. Allah juga kita bisa katakan bahwa Allah hadir dalam bintang-bintang di langit yang Ia ciptakan. Ya, sangat mungkin ya, ketika kita memandang langit, melihat bintang, maka di situ ada keindahan yang luar biasa, dan keindahan itu tercipta karena Allah. Karena itu dikatakan bahwa di dalam bintang-bintang di langit pun ya, Allah hadir. Yang paling penting bahwa Allah itu hadir dalam diri manusia yang telah Ia ciptakan. Dan kehadiran Allah dalam diri manusia dapat kita lihat itu secara khusus. Kenapa? Karena manusia itu, kalau kita pelajaran sebelumnya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Nah, segambar dan serupa dengan Allah, itulah manusia diciptakan. Jadi, kalau kita perhatikan, pada saat kita melihat sesama kita manusia, dan pada saat itu juga kita melihat kehadiran Allah dalam kehidupan sesama kita manusia. Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bacaan ayat firman tadi menyatakan kepada kita bahwa Allah itu maha hadir. Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Waktu, ruang, ya, atau tempat tidak dapat membatasi Allah. Allah hadir di mana-mana. Orang beriman merasakan kehadiran Allah. Orang beriman dapat melihat bahwa Allah itu hadir di dalam seluruh ciptaan Allah. Di dalam seluruh isi bumi. Apapun. Tetapi itu hanya orang yang sungguh-sungguh punya iman kepada Allah yang dapat melihat, merasakan kehadiran Allah. Dalam setiap persoalan kita sekalipun, dalam setiap masalah anak-anak misalnya, ketika anak-anak belajar di sekolah, dan kalau sungguh-sungguh ya, anak-anak ada dalam Tuhan, maka anak-anak, murid-murid sekalian dapat merasakan kehadiran Allah. Ya. Jadi dari semua penjelasan tadi, ya, dapat dikatakan bahwa kehadiran Allah itu ya dapat kita melihat melalui yaitu dalam hidup manusia, alam, langit, makhluk, dan benda-benda ciptaan Tuhan. Bahkan kita melihat Allah hadir di dalam setiap peristiwa alam.
Kenapa? Karena peristiwa alam boleh terjadi, ya anak-anak, itu semua seizin Tuhan. Itu semua terjadi karena Tuhan yang mengizinkan peristiwa alam itu dapat terjadi. Nah, demikian penjelasan pelajaran kita hari ini tentang Allah yang Maha Hadir, ya. Dan ini ada kegiatan siswa, yaitu elaborasi dari pelajaran ini. Anak-anak, bacalah Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Tuliskan dengan tepat urutan penciptaan yang dilakukan oleh Allah dari hari pertama sampai hari ke-6, ya. Sekali lagi, baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, lalu isi hari pertama Allah menciptakan apa, hari kedua Allah menciptakan apa. Ini untuk anak-anak boleh mengingat kembali urutan-urutan penciptaan dunia ini. Yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar, ya. Ada 5 pertanyaan, silakan anak-anak jawab. Nanti tulis di buku latihannya jawaban yang tepat tentunya, ya. 5 pertanyaan ini agar dikerjakan, ya. Tapi lebih dahulu kerjakan tadi membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Ya, kami meminta dukungannya untuk subscribe, like, memberikan komentar, dan juga share, membagikan video YouTube ini. Dan juga jangan lupa tekan tanda lonceng sehingga video pembelajaran berikutnya, ya, anak-anak atau Bapak Ibu guru dapat notifikasi. Jadi setelah pelajaran pertama ini, atau setelah pertemuan pertama ada pertemuan kedua, nanti pelajarannya akan kami share, dan sehingga ketika anak-anak sudah mengklik di tombol lonceng, maka notifikasi akan terkirim secara otomatis. Dari pelajaran kita hari ini ada refleksi yang ingin saya sampaikan, bahwa saya atau kita, atau katakan aku, percaya bahwa Allah itu Maha Hadir. Dan kita atau aku dapat melihat dan merasakan kehadiran Allah melalui ciptaannya. Hanya itu satu-satunya, ya. Dan kita juga bersyukur atas manusia yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pelajaran agama kami hari ini telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran yang sudah kami terima dapat menjadi pengetahuan bagi kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati juga guru kami dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi. God bless you.